mendapatkan pemahaman yang akan kita dapatkan, yang akan mengendap dalam diri kita. Nah, dan dari banyaknya ilmu dari pasien-pasien kita itulah nanti bisa jadi dari situlah kita akan mendapatkan permasalahan kita yang sesungguhnya. Ya, itu ya. Jadi jangan sampai, oh saya nggak mau nerapi karena ini saya aja masih pusing lah. Apalagi cuman sering pusing gitu ya. Soalnya yang seperti itu kan ketika masih bisa menerapi orang lain, terapilah orang lain. Ya. Semoga dengan itu Allah akan memudahkan kesembuhan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, gitu ya. Jangan ada lagi nanti ya. Saya belum praktek ya, karena pinggang saya masih sakit. Saya belum praktek ya, karena masih mules. Nggak ada nanti yang seperti itu ya. Kecuali ya, sekali lagi kecuali bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki penyakit yang berat, yang tidak memungkinkan untuk menterapi orang lain, ini pengecualian. Ya, demikian bisa dipahami ya insya Allah ya. Lanjut. Ya. Nah, kemudian apa yang akan saya lakukan selama 21 hari di bimbingan ini? Ya, agar tidak bingung ini bimbingan mau ngapain gitu kan. Apakah cuma tanya jawab saja? Ya. Ya. Nanti ada setelah ini saya mungkin nanti beberapa hari ya, ada beberapa hari yang saya tutup pertanyaan, nggak boleh tanya. Praktek sekian dulu baru nanti boleh tanya. Nah, itu semoga nanti mendorong ya untuk bapak-bapak dan teman-teman untuk prakteknya. Kadang-kadang banyak bertanya tapi nggak praktek-praktek itu banyak terjadi. Banyak bertanya tapi nggak praktek-praktek juga. Artinya akhirnya pertanyaannya itu lahir dari hayalannya saja, ya, bukan karena kasus lapangan. Ya, yang pertama, mari kita tetapkan niat dan tekad yang kuat akan membantu berapa orang. Coba Bapak dan Ibu sekalian renungi, dalam 21 hari saya berniat akan membantu berapa orang. Ya. Di bimbingan-bimbingan yang lalu ada yang dalam 21 hari bisa mencapai 100 orang. Ya. Pasien, ada yang 80, ada yang 50. Ya, sangat beragam. Masing-masing memiliki niat. Yang penting berniatlah. Jangan takut berniat. Ya, jangan takut bertekad. Kalau berniat dan bertekad saja takut, maka bagaimana Allah akan menjawab? Allah akan memudahkan jalan kita. Ya. Tetapkan niat dan tekad yang kuat, kita akan membantu berapa orang. Apakah 100, apakah 50, ataukah 200, 500, ya boleh ya. Sehari menterapi 10 pasien, boleh tidak? Ya boleh-boleh saja. Semakin membantu banyak orang, maka ilmu kita semakin barokah, semakin bermanfaat, ya. Dan itu juga menjadi ilmu jariah ya bagi guru kita Ustadz Haris rahimahullah taala. Nah, kemudian ulang-ulang terus materi yang ada. Ulang-ulang ya, materi yang ada baik dari catatan yang Bapak Ibu sekalian kemarin kumpulkan ya, kemarin ada tugas dari modul, buka wolak-walik modulnya, dan juga member area. Nah, ini kenapa awal-awal ini penting saya tekankan untuk bisa membuka member area. Yang ada kendala, hubungilah official ya, hubungilah official yang ditunjuk ya. Japri nggak masalah, Japri di Japri bagaimana ini permasalahannya, misalnya sudah masukkan password tapi nggak masuk, sudah masuk tapi nggak ada videonya dan lain sebagainya. Namanya juga digital ya, buatan manusia, tentu akan ada kendala, akan ada kekurangan, itu sangat wajar ya. Manusia saja hakikatnya adalah orang yang hakikatnya adalah makhluk yang lupa dan banyak salah ya. Maka demikian juga apa yang dibuat oleh manusia tentu tidak akan luput dari kesalahan ya. Tugas kita adalah bagaimana kita menjadi solusi ya, kita menjadi solusi dari kesalahan-kesalahan kita. Ya, ulang-ulang terus materi ya, ulang-ulang terus modul, dibolak-balik, dipahami dengan betul ya. Member area yang barangkali yang masih hari ini belum bisa, terus berusaha, karena di situ penting, situ ada video-video,
ada video-video pembelajaran, ada video jurus-jurus, ya. Makanya nanti untuk jurusnya apa supaya lebih detail buka member area. Ya. Misalnya saya belum untuk jurus ini saya masih bingung nih, ya. Selain buka modul, bukalah member area. Di situ ada jurus-jurusnya, ada video-video tentang jurus-jurus. Ya. Yang ketiga, ayo Bapak Ibu sekalian berburu pasien, pasien diburu ya. Ya karena Bapak Ibu sekalian mungkin kalau yang sudah menjadi terapis orang sudah kenal ya kalau Bapak Ibu sekalian terapis ya. Tapi yang latar belakangnya bukan terapis, ya, tentu orang-orang di sekitar kita belum tahu bahwa kita sekarang sudah belajar PAZ ya, sudah bisa menterapi. Ya, berburulah pasien. Nah, dalam hal ini maka yang kita lakukan adalah berburu. Kalau bahasa istilahnya menjemput bola gitu ya. Menjemput bola. Mulai dari orang-orang terdekat terlebih dahulu, keluarga kita ya, beruntung ya bagi yang keluarganya banyak ya. Mulai dari orang terdekat, dahulukan kasus-kasus ringan ya. Selain keluarga ini tadi juga kalau yang berjamaah di masjid bisa juga tetangga-tetangga ya yang di masjid kan kadang kelihatan jalannya nggak beres nih. Jalannya nggak beres ya, dibantu lah. Ada yang asam urat gitu, ada yang sholatnya tidak bisa dengan berdiri, ya, itu bisa menjadi sarana untuk kita belajar ya. Maka salah satunya selain keluarga terdekat kita juga bisa kita menjemput bola atau berburu pasien di masjid di sekitar orang-orang sekitar kita. Ya tentu di masjid banyak yang jamaah ya, apalagi yang masjidnya besar ya. Dahulukan orang-orang terdekat yang kita kenal terlebih dahulu, ya, yang orang itu percaya dengan kita. Ya. Jangan langsung menterapi orang yang tidak percaya dengan kita, apalagi belum kenal. Ya. Dahulukan kasus-kasus yang ringan, atau bahkan yang tidak ada keluhan sama sekali dalam rangka belajar mengenali penyimpangan. Ya, kadang orang itu tidak mengeluh, tidak sakit, saya tidak sakit apa-apa. Ya. Akan tapi ketika kita cek, kita bisa melihat penyimpangannya. Oh, ini kendornya kiri. Kita cek titik sentuhnya ternyata banyak yang sakit walaupun tidak ada keluhan yang dirasakan. Akan tapi titik sentuhnya membentuk jalur kendor dan jalur pantel. Nah, ini kita jadikan yang seperti ini kita jadikan wasilah sarana untuk belajar kita. Ya. Dan nanti pasien yang seperti ini akan takjub dengan kondisi ketika titik sentuh yang tadi disentuh sakit, setelah di CU misalnya, atau di HK kan, ternyata sakitnya hilang. Di sini kita juga bisa menjelaskan dari titik-titik sentuh itu, nah, jalur penyakit, kemudian efeknya, ya, bakat penyakit, bakat penyakit, ini ada bakat usus buntu nih. Tapi jangan menakut-nakuti ya, jangan dengan bahasa menakut-nakuti. Ciri khas atau karakter orang yang beriman adalah senantiasa memberi kabar gembira kepada orang lain ya, apalagi pasien-pasien kita jangan sampai seperti orang-orang ya yang mengobati tapi menakut-nakuti ya. Jangan sampai seperti saudara-saudara kita yang demikian. Semoga yang demikian Allah beri hidayah ya. Yang ketika mengobati tidak takut-takuti. Bapak hati-hati ya Pak ya. Umurnya 2 tahun lagi. Waduh. Berilah kabar gembira. Berilah kabar gembira, kabar yang menyenangkan, yang kalau orang mendengarkan akan bahagia, akan senang, walaupun sakit. Walaupun sakit, kita kabarkan dengan kabar gembira. Ya. Contoh nih, contoh banyak sakitnya ibu, alhamdulillah ibu dalam Islam ketusuk duri saja, ya, itu akan menghapuskan dosa. Maka ini semakin banyak ini alhamdulillah, bisa jadi ini kasih sayang Allah ya kepada ibu. Bisa